Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah nama Tuhan yang terus beranugerah dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh ada sehat kuat, dan firman Tuhan hari ini terus diperdengarkan bagi kita. Gema kabar baik pagi hari ini didasarkan atas Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-4 sampai dengan pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-9. Akan dibacakan kepada kita Bilangan pasal 23 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Yang menjadi tema dari Gema Kabar Baik menyapa kita adalah memaksakan kehendak. Renungan Gema Kabar Baik didasarkan atas santapan harian edisi Rabu 28 Mei 2025. Memaksakan kehendak. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia tercipta dengan beragam kehendak di dalam hatinya. Kehendak itu mungkin terkait dengan harapan, impian, hasrat, atau bayang-bayang tertentu akan masa depan. Hal tersebut tidaklah salah. Tetapi sebagai umat Allah kita harus mengingat perintah Tuhan untuk menyelaraskan tujuan-tujuan kita dengan kehendaknya. Bagaimanapun, sebagai ciptaan kita tetap harus tunduk kepada kehendak Tuhan dan tidak memaksakan hasrat serta kehendak kita kepada Allah. Dalam kisah bacaan kita kali ini, Balak mencerminkan sikap dasar manusia yang seringkali begitu keras hati dan hanya berpikir untuk mengejar hasratnya. Pada Bilangan 23 dikisahkan Balak, sang pemimpin Moab itu meminta bantuan Bileam, seorang pelihat, untuk mengutuk Israel. Meskipun Bileam sempat tidak ingin datang menemui Balak, tetapi malaikat Tuhan tetap memerintahkan Bileam untuk datang dengan syarat hanya mengatakan apa yang dikatakan serta dikehendaki oleh Tuhan. Bileam mempersembahkan kurban kepada Tuhan, dan setelah itu Tuhan menghendaki Bileam memberkati Israel. Dalam sanjak yang diperdengarkan Bileam kepada Balak serta pemimpin-pemimpin Moab, terlihat jelas kata-kata berkat bagi Israel. Balak geram. Dia geram atas peristiwa itu. Balak bersikukuh agar Israel dikutuk hingga Bileam dibawa ke tempat lain untuk melihat Israel supaya ia tergerak mengutuk. Mengapa harus pindah tempat? Mungkin Balak berpikir tempat berbeda dapat mengubah hasil kesimpulan pengamatan Bileam. Mungkin juga Balak menganggap bahwa tiap daerah, terutama tempat tinggi, mempunyai ilahnya masing-masing yang mungkin berbeda keputusannya satu dengan yang lain. Namun tetap saja Allah menghendaki Bileam memberkati Israel, dan itulah yang dikatakan kepada Balak. Saudara, bila Allah sudah berketetapan, kita harus rendah hati menerimanya. Pemaksaan kehendak kita kepada Allah
bukan hanya tidak realistis, melainkan juga berdampak buruk pada diri sendiri. Belajarlah untuk menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada Allah. Maka niscaya kita akan merasakan kedamaian hidup. Berserahlah dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Maka damai sejahtera hidup kita akan menjadi bagian kita. Mari berdoa. Pagi hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa firman Tuhan, kehendak Tuhan merupakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kehendak Tuhan itulah yang terutama. Karenanya ajarlah kami sungguh-sungguh taat dan berserah kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami akan dapat merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memerintah atas hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk tidak memaksakan kehendak kami terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Memerintahlah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk tetap terus menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Dan belajar peka akan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.